Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Anzarwati Ningsih dengan NPM 1811060115 dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kinetika reaksi dan keseimbangan kimia. Materi pertama yaitu kinetika reaksi. Pada materi pertama, kita akan membahas mengenai laju reaksi. Laju reaksi adalah besarnya perubahan jumlah pereaksi dan hasil reaksi per satuan waktu. Laju reaksi ini ada yang berlangsung cepat dan ada pula yang berlangsung lambat. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, konsentrasi yang biasa digunakan dalam perhitungan laju reaksi adalah molaritas yang dilambangkan dengan huruf M. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan molaritas. Persamaan laju reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. Dari persamaan laju reaksi terdapat istilah orde reaksi. Orde reaksi ini adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Orde reaksi ini menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Berikut ini adalah jenis-jenis grafik orde reaksi. Ada orde reaksi total 0, orde reaksi total 1, dan orde reaksi total 2. Kecepatan laju reaksi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu luas permukaan sentuh, konsentrasi, suhu, dan katalis. Laju reaksi ini juga berperan dalam kehidupan, misalnya dalam pembuatan kertas. Dalam pembuatan kertas, bahan baku digerus terlebih dahulu untuk membuat bubur kertas. Hal ini dilakukan untuk memperluas permukaan bidang sentuh, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Selanjutnya, dalam pembuatan roti. Dalam pembuatan roti, kita menggunakan ragi yang berfungsi sebagai katalis. Dan dalam pembuatan teh manis yang menggunakan gula pasir dan air hangat sehingga mempercepat laju reaksi. Materi kedua yaitu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi kimia yang reversibel. Reaksi reversibel ini adalah reaksi yang dapat bekerja bolak-balik. Nah, kesetimbangan kimia ini dapat tercapai ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Biasanya, persamaan reaksi kesetimbangan kimia ditulis dengan menggunakan tanda panah bolak-balik, seperti contoh berikut. Kesetimbangan kimia ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan keadaan fisik reaktan dan produknya. Kesetimbangan homogen terjadi ketika semua reaktan dan produk berada dalam fase zat yang sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen terjadi ketika reaktan dan produk tidak dalam fase zat yang sama. Suatu reaksi dapat dikatakan setimbang apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Dalam kesetimbangan kimia terdapat tetapan kesetimbangan kimia yang merupakan perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produk, masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Berikut ini adalah rumus tetapan kesetimbangan kimia. Ada dua macam tetapan kesetimbangan kimia, yaitu Kc dan Kp. Kc diukur berdasarkan konsentrasi molar, sedangkan Kp diukur berdasarkan tekanan parsial gas. Berikut ini adalah rumus untuk menentukan Kc dan Kp. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia ada 4. Yang pertama, perubahan konsentrasi, di mana jika konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat yang ditambah konsentrasinya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, perubahan volume atau perubahan tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil sehingga reaksi bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Yang ketiga, perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang membutuhkan kalor, yaitu ke reaksi endoterm. Dan yang terakhir adalah pengaruh katalis. Katalis ini dapat mempercepat tercapainya kesetimbangan. Berikut ini adalah peranan kesetimbangan kimia dalam kehidupan.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.